Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Di sebuah biara tua yang tenang di San Giovanni Rotondo, seorang imam dengan tangan yang selalu terbalut kain miten cokelat sering terlihat duduk terpekur. Padre Pio, begitu dunia mengenalnya, bukanlah sosok yang mencari kemegahan. Baginya, hidup adalah sebuah medan pertempuran rohani yang nyata, dan senjatanya bukanlah pedang baja, melainkan untayan manik-manik kayu yang selalu terselip di jemarinya. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi di dunia roh saat Anda mendaraskan doa Salam Maria? Seringkali doa ini dianggap hanya sebagai kewajiban atau rutinitas yang diulang-ulang. Namun, Padre Pio melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Baginya, setiap doa rosario yang Anda ucapkan dengan tulus adalah sekuntum bunga mawar yang mekar di tengah gurun penderitaan. Bayangkanlah mahkota duri yang menekan kepala Yesus. Duri-duri itu panjang, tajam, dan berkarat oleh kebencian manusia. Setiap duri mewakili satu dosa, satu pengkhianatan, dan satu luka yang menyayat hati Sang Penebus. Namun, ada sebuah rahasia besar yang ingin dibagikan Padre Pio kepada kita. Setiap kali kita mendaraskan satu untayan doa rosario, kita sebenarnya sedang mengirimkan satu mawar untuk menutupi duri tersebut. Padre Pio sering berkata bahwa rosario adalah senjata untuk mengalahkan musuh. Namun, senjata ini unik. Ia tidak menghancurkan dengan ledakan, melainkan menaklukkan dengan kelembutan. Musuh sangat membenci rosario karena doa ini adalah rantai yang mengikat kekuatannya. Saat Anda merasa lelah, saat beban hidup terasa seperti duri yang menancap di pikiran Anda, Padre Pio mengajak Anda untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Ia pernah menghadapi seorang pria yang datang kepadanya dengan hati yang penuh amarah. Pria ini merasa hidupnya hancur dan Tuhan tidak adil. Padre Pio tidak memberikan nasihat yang panjang lebar. Ia hanya menatap mata pria itu dengan penuh belas kasih, lalu menyerahkan sebuah rosario ke tangannya. Padre Pio berbisik bahwa setiap butir doa yang pria itu ucapkan akan menjadi penyejuk bagi luka Yesus, dan secara ajaib akan menyembuhkan luka di hati pria itu sendiri. Bagi Padre Pio, doa bukan tentang susunan kata-kata yang rumit. Ia menyukai kesederhanaan. Ia tahu bahwa Anda mungkin sibuk, mungkin lelah setelah bekerja seharian, atau mungkin sedang merasa hampa. Namun, ia bersaksi bahwa satu mawar yang Anda persembahkan dalam kondisi sulit jauh lebih harum di hadapan surga daripada 1000 mawar yang dipersembahkan saat semuanya terasa mudah. Renungkanlah ini sejenak di dalam batin Anda. Mahkota duri yang dikenakan Yesus adalah simbol dari segala dosa dunia. Ketika Anda mulai berdoa, mawar pertama muncul. Mawar itu berwarna merah pekat, melambangkan cinta yang berani. Mawar itu tidak hanya menempel, ia melilit duri yang paling tajam, membuatnya tumpul dan tidak lagi menyakiti kepala sang guru. Padre Pio sering menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan sepanjang malam, hanya untuk mendaraskan rosario. Mengapa ia melakukannya? Karena ia bisa merasakan betapa pedihnya luka-luka Yesus. Ia ingin menghibur Tuhan. Baginya, setiap satu Salam Maria adalah satu sentuhan lembut yang menghapus tetesan darah. Jika Anda bertanya-tanya, apakah doa Anda yang sederhana itu berarti? Padre Pio menjawab dengan tegas bahwa, ya, itu sangat berarti. Ia melihat bagaimana mawar-mawar dari doa umatnya membentuk sebuah perlindungan yang indah. Kelembutan kelopak mawar itu sanggup meredam kerasnya penderitaan. Padre Pio seringkali tidak tidur di malam hari, bukan karena ia tidak lelah, tetapi karena ia tahu bahwa di luar sana banyak jiwa sedang dalam bahaya.
Di dalam kamar yang kecil, ia berlutut, memegang rosarionya, seolah-olah itu adalah tali penyelamat. Baginya, setiap butir adalah jembatan. Anda mungkin merasa bahwa doa Anda hanya bergema di dalam kamar yang sepi. Namun Padre Pio melihat bagaimana doa itu menembus awan gelap dan sampai langsung ke tangan Bunda Maria untuk kemudian diletakkan pada kepala putranya. Suatu hari, seorang wanita datang menghadap Padre Pio dalam keadaan hancur. Ia merasa putus asa karena keluarganya didera pertengkaran yang tiada habisnya. Wanita itu merasa seolah-olah rumahnya penuh dengan duri yang melukai siapa saja yang tinggal di sana. Padre Pio menatapnya dengan lembut, seolah ia bisa melihat beban berat yang dipikul wanita itu. Ia tidak memberikan nasihat yang rumit atau solusi duniawi. Padre Pio hanya berkata, "Anakku, mulai sekarang, berikanlah 1 mawar setiap hari kepada Yesus." Wanita itu mulanya tidak mengerti. Ia berkata, "Padre, bagaimana mungkin saya memberikan sekuntum mawar setiap hari kepada Yesus?" Setelah Padre Pio menjelaskan dengan penuh kasih, akhirnya wanita itu mengerti. Wanita itu harus mendaraskan 1 untayan rosario dengan penuh iman dan kasih. Dalam penjelasannya kepada wanita itu, Padre Pio mengatakan bahwa ketika duri kemarahan muncul di rumahnya, hanya kelembutan mawar doa yang bisa menumpulkannya. Benar saja, perlahan tapi pasti, suasana di rumah wanita itu berubah. Bukan karena masalah hilang seketika, tetapi karena hati setiap orang di rumah itu mulai melembut, seperti kelopak bunga yang mekar di pagi hari. Anda harus tahu bahwa musuh sangat membenci kelembutan. Musuh menyukai segala sesuatu yang tajam, keras, dan menyakitkan. Padre Pio berkali-kali diserang secara fisik maupun rohani oleh musuh. Di malam hari sering terdengar suara gaduh dari kamarnya. Suara barang-barang yang dilempar atau suara benturan keras. Musuh mencoba mengintimidasi Padre Pio agar ia berhenti berdoa. Namun, apa yang dilakukan Padre Pio? Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru semakin erat memegang rosarionya. Ia tahu bahwa musuh tidak berdaya melawan kerendahan hati. Setiap kali musuh menyerang dengan rasa takut, Padre Pio membalasnya dengan 1 mawar doa. Ia membuktikan kepada kita bahwa kelembutan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Duri-duri yang dilemparkan musuh kepadanya justru menjadi kerangka bagi mawar-mawar baru untuk tumbuh. Padre Pio sering mengingatkan umatnya agar jangan pernah membiarkan tangan Anda kosong tanpa rosario. Ia menyebutnya sebagai senjata yang tak terkalahkan. Mengapa? Karena saat Anda berdoa, Anda tidak sendirian. Anda sedang mengundang Bunda Surga untuk ikut serta dalam perjuangan Anda. Dan ketika Bunda Maria hadir, musuh akan lari terbirit-birit karena musuh tidak tahan melihat cahaya kesucian yang terpancar dari setiap mawar doa Anda. Ada pula kisah tentang seorang pria yang dikenal sangat keras kepala dan tidak percaya pada Tuhan. Ia datang ke San Giovanni Rotondo hanya karena penasaran, bukan karena iman. Ketika ia berdiri di hadapan Padre Pio, ia bermaksud untuk berdebat. Namun, sebelum pria itu membuka mulut, Padre Pio sudah mendahuluinya dengan sebuah senyuman yang penuh rahasia. Padre Pio mengetahui bahwa di dalam hati pria ini terdapat banyak duri luka masa lalu yang membuatnya menjadi kasar. Selama pengakuan dosa, Padre Pio menunjukkan dengan tepat kesalahan-kesalahan yang bahkan pria itu sendiri sudah lupakan. Pria itu menangis terseduh-seduh. Padre Pio kemudian berpesan agar pria tersebut mulai merangkai mahkota mawar untuk Yesus melalui doa. Padre Pio menunjukkan kepada pria itu bahwa setiap kali dia mengakui dosa dan mulai berdoa,
Pria itu sebenarnya sedang mencabut satu duri yang menancap di kepala Yesus dan menggantinya dengan kelembutan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa keajaiban terjadi bukan saat duri itu hilang, tetapi saat Anda menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai Anda, sehingga Ia rela merasakan tajamnya duri itu demi Anda. Sebagai balasannya, apakah Anda bersedia memberikan setidaknya satu mawar setiap hari? Padre Pio sering terlihat menderita secara fisik. Luka-luka stigmata di tangannya adalah pengingat nyata akan penderitaan Kristus. Namun, di balik rasa sakit itu terpancar kedamaian yang luar biasa. Ia pernah berkata bahwa jika kita mengetahui nilai dari satu penderitaan yang disatukan dengan doa, kita tidak akan meminta untuk dibebaskan darinya, melainkan akan meminta kekuatan untuk menanggungnya dengan cinta. Bagi Padre Pio, setiap duri pada mahkota Yesus adalah bentuk ketidakpedulian manusia. Dunia seringkali menawarkan kekerasan, kebencian, dan egoisme. Semua itu menambah tajam duri yang menusuk kepala Sang Juru Selamat. Namun, Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Melalui doa rosario, Anda sedang melakukan tindakan silih, sebuah tindakan untuk menghibur hati Tuhan yang terluka. Pernah ada seorang ayah yang datang menemui Padre Pio dengan hati yang hancur karena anaknya sedang sakit parah. Ayah ini bertanya, "Padre, mengapa Tuhan membiarkan anak saya menderita?" Padre Pio menatapnya dengan pandangan yang seolah-olah ikut merasakan perih tersebut. Ia menjelaskan bahwa terkadang Tuhan mengizinkan duri-duri kehidupan menyentuh kita, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memberi tempat bagi mawar kasih yang lebih besar. Padre Pio mengajak ayah tersebut untuk berdoa rosario bersama. Padre Pio menunjukkan bahwa setiap salam Maria yang dideraskan dengan air mata adalah mawar yang paling harum. Mengapa demikian? Karena mawar itu tumbuh dari tanah pengorbanan. Kelembutan yang lahir dari penderitaan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan jiwa. Padre Pio ingin Anda tahu bahwa doa Anda saat sedang berduka adalah cara tercepat untuk melembutkan duri-duri yang menghimpit hidup Anda. Musuh sering berbisik di telinga Anda saat Anda mulai berdoa. Musuh akan mengatakan bahwa doa Anda sia-sia, bahwa Anda terlalu berdosa untuk didengar, atau bahwa Anda terlalu lelah untuk melanjutkan. Padre Pio sendiri sering mengalami gangguan ini. Terkadang, musuh mencoba merebut rosario dari tangannya. Namun, Padre Pio tahu, rahasianya, semakin besar gangguan dari musuh, semakin berharga mawar yang sedang dirangkainya. Ia mengajarkan bahwa saat Anda merasa malas atau terganggu dalam berdoa, itulah saat yang paling tepat untuk tetap setia. Satu mawar yang Anda persembahkan di tengah rasa kantuk atau pikiran yang melayang, justru membuktikan bahwa cinta Anda lebih kuat daripada kenyamanan Anda. Padre Pio tidak ingin Anda menjadi sempurna dalam berdoa. Ia hanya ingin Anda menjadi setia. Kesetiaan Anda adalah tali yang mengikat mawar-mawar itu agar tidak jatuh dari mahkota Yesus. Pernahkah Anda mendengar tentang aroma Padre Pio? Banyak orang yang bertemu dengannya, atau bahkan yang hanya menyebut namanya dalam doa, tiba-tiba mencium aroma bunga mawar yang sangat harum. Padahal tidak ada bunga di sekitar mereka. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan Padre Pio yang dipenuhi dengan doa rosario telah berubah menjadi keharuman surgawi. Padre Pio ingin Anda mengalami hal yang sama. Ia ingin hidup Anda juga menjadi wangi di hadapan Tuhan. Caranya bukan dengan melakukan hal-hal besar yang dikagumi dunia, melainkan dengan ketekunan jari-jari Anda menghitung butir demi butir doa. Setiap kali Anda memilih untuk bersabar daripada marah,
Setiap kali Anda memilih untuk mengampuni daripada dendam, Anda sedang meletakkan satu kelopak mawar lembut di atas duri yang tajam. Anda tidak perlu menjadi seorang kudus besar untuk mulai menghias mahkota duri Yesus. Padre Pio sering mengingatkan bahwa Tuhan melihat hati, bukan durasi. Satu mawar yang tulus lebih berarti daripada sekeranjang bunga yang dipersembahkan tanpa cinta. Melalui teladannya, ia mengundang Anda untuk mulai melihat rosario bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk memberikan kenyamanan bagi Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi Anda. Pada akhirnya, kehidupan Padre Pio adalah sebuah kesaksian bahwa cinta selalu menang di atas penderitaan. Di penghujung hayatnya, ia tetap memegang rosarionya. Bagi Padre Pio, maut bukanlah akhir, melainkan saat di mana ia bisa menyerahkan seluruh rangkaian mawar yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya langsung ke hadapan takhta surgawi. Ia ingin kita memiliki keyakinan yang sama, bahwa tidak ada satupun doa yang terbuang percuma. Bayangkanlah saat Anda mengakhiri untayan doa rosario Anda. Lihatlah kembali mahkota duri yang tadinya tampak begitu menakutkan dan menyakitkan. Kini duri-duri itu tidak lagi terlihat. Seluruh permukaannya telah tertutup rapat oleh ribuan kelopak mawar yang lembut, indah dan harum. Inilah mukjizat dari doa Anda. Anda telah mengubah alat penyiksaan menjadi mahkota kemuliaan bagi Sang Raja. Padre Pio sering berkata, "Setelah kematian saya akan berbuat lebih banyak. Saya akan membantu engkau lebih dari sebelumnya." Janji ini berlaku bagi Anda saat ini. Ketika Anda merasa tangan Anda gemetar karena beban hidup, atau hati Anda terasa tertusuk oleh duri kekecewaan, ingatlah bahwa Padre Pio ada di sana, membimbing jemari Anda untuk kembali memegang butir-butir rosario. Ada sebuah kisah tentang seorang anak rohani Padre Pio yang merasa sangat berdosa dan tidak layak untuk berdoa. Padre Pio berkata kepadanya dengan nada yang sangat kebapakan, "Apakah engkau pikir musuh menang karena engkau jatuh? Tidak. Musuh hanya menang jika engkau berhenti memegang tangan Ibu Surgawi." Bagi Padre Pio, rosario adalah tangan Bunda Maria yang terulur. Saat Anda memegang rosario, Anda sedang menggenggam tangan Bunda Maria. Dan ia akan membantu Anda menaruh mawar-mawar Anda pada tempat yang tepat di kepala putranya. Padre Pio tidak hanya ingin Anda berdoa di dalam kamar, tetapi ia ingin Anda menjadi mawar yang hidup bagi orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda berdoa rosario namun tetap bersikap kasar kepada keluarga dan sesama, maka mawar yang Anda persembahkan akan layu. Ia mengajarkan bahwa kelembutan yang Anda dapatkan dari doa harus dibagikan. Jadilah orang yang melembutkan duri dalam hidup keluarga Anda dan orang lain. Saat Anda melihat seseorang yang sedang menderita, berikanlah kata-kata yang menyejukkan. Saat Anda melihat seseorang yang penuh kebencian, balaslah dengan kesabaran. Dengan cara inilah Anda membantu Padre Pio melanjutkan misinya. Anda tidak hanya menghias mahkota Yesus di surga, tetapi Anda juga sedang menghapus jejak duri di dunia ini. Kini, pilihan ada di tangan Anda. Di hadapan Anda ada sebuah mahkota duri, dan di tangan Anda ada untayan doa yang siap menjadi mawar. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memberikan satu pun mawar kepadanya. Padre Pio telah menunjukkan jalannya. Sebuah jalan sederhana yang bisa ditempuh oleh siapa saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun. Ingatlah selalu pesan ini, setiap kali bibir Anda berucap, "Salam Maria," satu duri yang tajam menjadi lembut. Setiap kali hati Anda terangkat dalam syukur, satu mawar mekar dengan indahnya. Teruskanlah merangkai, teruskanlah berdoa, sampai suatu saat nanti,
Anda akan melihat sendiri betapa indahnya mahkota mawar yang telah Anda susun dengan penuh kasih di sepanjang perjalanan hidup Anda. Padre Pio tidak meninggalkan Anda sendirian. Ia tetap bersama Anda dalam setiap butir doa, membisikkan kekuatan, dan memastikan bahwa setiap mawar yang Anda berikan akan sampai dengan sempurna ke hati Yesus. Mulailah sekarang, karena satu mawar dari Anda adalah penghiburan terbesar baginya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.